Aku bener-bener jadi kenal banget sama kulit aku. Yang biasanya aku tuh cuma tahu kulit aku tuh normal to dry aja. Aku sekarang jadi lebih tahu, oh kulit aku tuh didominasi sama bakteri ya ternyata. Pori-porinya kayak gini, terus juga tingkat glowingnya tuh segini. Kamu pernah gak sih kayak aku pakai skincare ini udah, pakai skincare itu udah, nyobain ingredients ini udah, ingredients itu udah, tapi kok kulit aku masih nggak ada perubahan ya, masih nggak ada, masih gini-gini aja gitu loh. Mending kalau kulitnya cuma gitu-gitu aja. Yang parahnya itu kalau misalnya kita pakai skincare bukannya jadi bagus kulitnya, malah jadi bermasalah, malah jadi jerawatan, malah jadi iritasi, malah jadi kering, atau malah jadi timbul masalah-masalah baru yang tadinya tuh nggak ada gitu. Gara-gara pakai skincare malah jadi ada masalah gitu kulitnya. Pernah nggak mengalami kejadian kayak gitu? Yang pernah coba angkat tangannya mana? Udah kayak kuliah gitu ya. Hal kayak gitu tuh bisa aja terjadi karena kemungkinan besar itu kita nggak tahu kondisi kulit kita tuh kayak gimana. Dengan kita nggak tahu kondisi kulit kita tuh kayak gimana, kita jadi nggak tahu apa yang harus kita kasih ke kulit kita. Contoh, misalnya kita ngantuk nih, tapi kita disuruh makan, bukannya disuruh tidur. Atau kita misalnya aus, kita tuh dicokokin makanan, terus bukan dikasih minum, itu kan kurang tepat ya kayak gitu. Nah bisa jadi kulit kita tuh butuhnya apa, yang kita kasih tuh apa. Jadi tuh gak cocok gitu, gak match, gak sinkron, jadinya malah menimbulkan masalah kulit yang baru gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh bisa memilih skincare yang tepat, itu adalah kita tuh mengetahui jenis kulit kita tuh kayak gimana gitu. Aku pernah bikin video gimana cara mudah untuk mengetahui jenis kulit kita itu dengan menggunakan face paper. Nanti linknya aku taruh di sini atau di sini, aku lupa ini kanan apa kiri nanti ya jatuhnya, atau di description box nanti kalau misalnya teman-teman mau nonton bisa langsung diklik. Tapi itu tuh cara itu dipakai sama orang yang awam banget, bener-bener nggak tahu gitu kondisi kulit dia tuh kayak gimana. Cuma kalau misalnya teman-teman tuh kepingin tahu kondisi kulit kita tuh kayak gimana detailnya, itu bisa banget dilakukan di lab. Itulah yang kemarin aku lakukan di labnya Nusantics. Jadi gini, bukan kulit doang sih, tubuh kita ini itu kan yang kelihatan sama kita tuh cuma ya mata, alis, tangan, itu yang kelihatan. Tapi yang tak kasat mata itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan yang kelihatan gitu. Kita nih hidup nggak sendirian di badan kita. Ada banyak banget microbiome di badan kita. Microbiome itu adalah organisme-organisme yang hidup di tubuh kita. Ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada archaea. Itu tuh semua hidup di tubuh kita. Dan itu tuh mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, organisme yang ada di muka aku, ini tuh sangat mempengaruhi skincare apa yang aku butuhkan. Misalnya kulit di wajah aku tuh banyak bakterinya. Terus ada lagi kulit si B yang lebih banyak jamurnya gitu misalnya. Skincare antara aku dan si B itu beda banget. Jadi aku tuh kemarin main ke labnya Nusantics untuk biome scan, untuk mengetahui kondisi microbiome yang ada di kulit aku. Karena aku ngecek kulit aku di Nusantics itulah, makanya aku jadi tahu persis banget kondisi kulit aku tuh kayak gimana gitu loh. Sedetail-detailnya sebenar-benarnya. Karena biasanya selama ini kan aku bilang kondisi kulit aku tuh normal to dry berdasarkan perasaan dan analisa aku doang gitu. Gak ada aku bawa ke lab. Dan kali ini alhamdulillah aku main ke labnya Nusantics. Jadi aku tahu, oh kulit aku tuh begini, kondisinya kayak gini, jenisnya kayak gini. Itu berdasarkan hasil lab, bukan berdasarkan hasil analisa atau sotoy-sotoyan aku doang gitu kan. Jadi aku pengen banget kamu ikut aku, bener-bener pengen banget kamu lihat gimana prosesnya, dan pengen banget juga kamu tahu hasilnya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin merasa kulitnya tuh mirip-mirip gitu sama aku, oh ya mungkin skincare Kak Aya bakalan cocok juga nih di aku. Atau mungkin sebaliknya, oh kondisi kulitnya Kak Aya kayak gini, kondisi kulit aku tuh kayaknya kayak gini deh, kayaknya beda deh sama Kak Aya. Mungkin bisa pakai yang kebalikannya. Pada saat aku biome scan itu sebelumnya tuh bener-bener nggak boleh pakai makeup, nggak boleh pakai skincare apapun, termasuk sunscreen. Jadi aku bener-bener nggak pakai sunscreen. Itu kalau bukan untuk keperluan biome scan, aku juga tidak mau ya bestih mengorbankan kulit aku terkena paparan sinar matahari UVA, UVB. Jadi aku pergi ke labnya Nusantics untuk mengikuti biome scan ya, kayak yang tadi aku bilang. Jadi Nusantics itu adalah startup bioteknologi. Jadi dia tuh ahli microbiome kulit pertama di Indonesia. Jadi emang Nusantics itu tuh emang selalu riset tentang microbiome. Jadi Nusantics itu punya pemikiran bahwa segala sesuatu
yang kita konsumsi itu tuh harus microbiome friendly. Jadi dengan segala riset yang emang sudah dikerjakan sama pihak Nusantics itu bikinlah yang namanya Biome Beauty. Biome Beauty itu adalah nih produk skincare-nya Nusantics. Biome Beauty ini tuh dibikin bukan asal bikin aja gitu ya. Maksudnya ya emang gak ada skincare yang asal bikin sih ya. Pasti semuanya berdasarkan riset. Cuma Biome Beauty ini bukan cuma sekedar berdasarkan riset, tapi dia juga tuh tesnya tuh emang langsung ke manusia. Jadi tesnya tuh secara in vivo. Ada beberapa rangkaian yang harus aku laluin untuk aku tuh mengikuti Biome Scan ini. Aku di interview dulu. Aku jadi diwawancara terkait lifestyle aku. Aku pakai skincare apa aja, itu ditanya di sini. Terus aku makanan sehari-hari aku apa, sering olahraga atau enggak, terus hair care aku apa aja, terus macam-macam deh pokoknya segala tentang keseharian aku tuh ditanya. Kenapa pakai ditanya, dikepo-kepoin kayak gini? Karena ternyata lifestyle kita tuh sangat mempengaruhi microbiome kita gitu loh. Sambil kita ngobrol-ngobrol, ada petugas yang masuk lagi untuk nge-swab kulit kita. Jadi kamu tahu kan swab PCR yang biasanya buat COVID. Nah, itu tuh biasanya kalau COVID itu dicolok di hidung ya. Kalau PCR ini, alat swabnya itu digesek-gesekin di permukaan kulit kita. Di area dahi, pipi kanan, pipi kiri, sama hidung. Hasilnya dibawa ke lab dan ketahuan lah apa aja gitu nanti hasilnya. Nah jadi udah selesai di swab kulit aku, udah diinterview juga secara detail banget, lengkap. Itu aku masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu aku dites lagi nih kulitnya. Kulit aku tuh dianalisis di situ. Pertama itu aku dites melaninnya. Melanin itu kan pigmen warna yang bisa menyerap UV untuk melindungi sel kulit kita. Melanin itu juga yang mempengaruhi warna kulit kita. Nah, melanin aku itu hasilnya ada di tipe 3. Di skornya 228. Itu tuh kebanyakan orang Asia lah. Itu tuh skornya segini. Cek juga eritemanya. Eritema itu tingkat reaksi inflamasi atau peradangan yang ada di kulit kita. Jadi kalau misalnya kulitnya itu ada merah-merah atau iritasi, radang, nah itu eritemanya tuh yang mungkin skornya tinggi. Nah, eritema aku tuh ada di skornya tuh 311. Itu kategorinya tuh masuknya ke minimal eritema. Yang di bawah banget itu no eritema, terus minimal eritema, udah gitu diffuse redness, udah gitu high eritema, sama yang terakhir extreme eritema. Kenapa kulit aku bisa di minimal eritema itu salah satunya adalah dengan aku rajin reapply sunscreen. Dicek lagi glossiness-nya. Glossiness itu tuh indeks atau angka yang menggambarkan kemampuan kulit kita tuh untuk memantulkan cahaya. Aku masuknya ke glow. Jadi tuh ada dull dry, ada natural matte, ada glow, sama yang paling tinggi itu gloss. Glow tuh ya berarti ya glowing gitu. Kemampuan kulit aku untuk memantulkan atau merefleksikan cahaya itu masuknya kategori glowing gitu. Yang glow itu tuh skornya 6 sampai 8, aku di 8. Kalau 8 sampai 11 itu gloss. Jadi aku masuknya tuh alhamdulillah berarti masuknya glow atau menuju gloss gitu kali ya. Alhamdulillah banget. Dan itu dicek juga pH kulit kita. pH kulit manusia itu normalnya itu dia sifatnya asam. Dan kalau misalnya pH kulit itu nggak balance, pasti ada aja masalahnya. Entah itu iritasi, entah itu berjerawat. pH kulit aku tuh di 5,5. Itu masuknya tuh normal kulit gitu ya. Terus selain itu dicek juga sebumnya. Sebum itu tuh minyak alami yang dihasilkan oleh tubuh sehingga dibutuhkan buat mendukung kehidupan microbiome yang ada di kulit kita. Terus juga menjaga supaya kulit kita tuh tetap lembab dan terhidrasi. Di daerah dahi aku tuh kategorinya kering, masuknya tuh ke skornya 27 di bawah 34, itu tuh kering. Sedangkan kalau di cheek atau di pipi itu tuh aku masuknya normal. Udah gitu selain itu dicek juga hydration-nya. Nah, hidrasi itu dibutuhkan untuk ngelihat kelembapan kulit kita. Terus elastisitas kulit kita tuh juga kayak apa ditentukan sama hidrasinya itu. Alhamdulillahnya kulit aku tuh untuk area forehead, untuk area dahi itu tuh skornya 74. Artinya moisturize. Terus untuk di cheek, pipi itu tuh juga skornya 86, kategorinya moisturize juga, itu udah paling mentok tuh. Udah gitu aku di foto juga kulit aku, dikasih lihat kira-kira pori-porinya tuh segimana gitu kan. 16,76% itu tampak besar dan 83,24% itu tampak kecil. Ada spot atau noda hitam itu sekitar 10%. Di kulit wajah aku tuh organisme terbanyaknya adalah bakteri. Jadi aku tim bakteria. Jadi di situ dikasih tahu kalau kulit aku tuh didominasi sama bakteri
dengan kecenderungan jerawat yang ringan. Terus yang aku suka banget lagi dari hasil lab ini tuh nggak cuma ada keluar detail deskripsi kulit aku kayak yang tadi aku udah sebutin dan aku tunjukin juga, tapi juga dikasih tahu rekomendasi ingredients apa yang cocok buat kulit aku. Nih, di sini dibilang kalau untuk cleansing itu tuh aku sebaiknya gunakan pembersih wajah yang lembut dan tidak menggunakan alkohol. Itu emang bener banget. Semua jenis produk yang ada alkoholnya, simple alkohol, itu tuh pasti bikin kulit aku jadi super kering banget. Jadi emang itu udah aku tinggalin dari lama banget alkohol. Karena emang langsung berasa, efeknya tuh langsung bikin kulit aku super duper sangat kering. Untuk toner katanya aku bisa pakai toner yang bebas alkohol tadi juga. Dan ringan seperti chamomile, HA atau hyaluronic acid. Itu untuk essence aku direkomendasikan pakai essence yang ada kandungan ceramide-nya. Terus atau galactomyces. Dan untuk moisturizer aku boleh bebas pilih moisturizer jenis apapun. Sama sunscreen, aku bisa pakai sunscreen tipe apa aja, tapi diperhatiin sebaiknya pakai yang non komedogenik. Aku tuh suka banget sama hasilnya. Ini tuh super detail banget kayak yang tadi udah aku kasih lihat. Kamu bisa lihat juga sedetail apa hasilnya. Ini hasil dari lab ini itu tuh nggak memaksa aku untuk pakai produknya Nusantik gitu. Walaupun of course Nusantik kan juga punya produk skincare ya. Itu aku direkomendasikan untuk pakai chamomile biome essence spray sama galactomyces biome treatment essence. Nah, ini aku udah dapet juga. Aku udah pakai nih. Jadi ini aku pakai yang biome spray essence. Fungsinya untuk melembabkan dan menutrisi kulit wajah. Cara pakainya tinggal disemprotin aja dengan jarak 10 cm. Udah gitu ditepuk-tepuk sampai produknya tuh meresap dengan baik. Udah gitu aku kan disaranin juga pakai treatment essence-nya yang galactomyces. Nah, ini aku udah pakai juga. Dia fungsinya juga untuk melembabkan. Jujur aku suka banget sama kedua skincare ini. Selama aku pakai ini aku rasain itu kulit aku jadi bener-bener lembab. Walaupun emang iya dia tuh teksturnya cair banget, tapi dia bisa ngelembapin kulit aku. Jadi dia emang bener-bener yang kulit aku butuhkan gitu loh. Dan karena dia itu udah disesuaikan sama kebutuhan kulit aku, sama kondisi microbiome di kulit aku juga, of course dia nggak bikin kulit aku jadi mengalami hal-hal yang buruk gitu. Misalnya contoh kayak iritasi atau gatal-gatal dan lain-lain, itu enggak, justru kayak bener-bener pas banget, klop banget. Jujur aku tuh suka banget dan ngerasa beruntung banget bisa ikutan biome scan di Nusantik. Karena apa? Aku bener-bener jadi kenal banget sama kulit aku. Yang biasanya aku tuh cuma tahu kulit aku tuh normal tuh dry aja. Aku sekarang jadi lebih tahu, oh kulit aku tuh didominasi sama bakteri ya ternyata. Dan kulit aku tuh fleknya sekian persen, udah gitu kondisi pori-porinya kayak gini, terus juga tingkat glowingnya tuh segini, itu jadi kayak lengkap banget. Dan aku jadi kayak lebih sayang gitu jadinya sama kulit aku. Jadi gak mau ngerusak apa yang udah bagus dan pengen ngimprove apa yang bisa diimprove. Dan balik lagi ke pertanyaan aku yang awal banget tadi, kenapa ada orang yang pakai skincare itu bukannya jadi malah bagus, malah ada yang bikin jadi bermasalah kulitnya. Ya itu mungkin itu tadi, dia belum tahu microbiome-nya dia belum tahu kondisi kulitnya dia. Jadi emang skincare yang dipakai tuh nggak tepat gitu, nggak sesuai dengan kebutuhan kulit dan kondisi kulitnya dia. Saran aku beneran deh, kalau misalnya kamu tuh punya budget untuk ngecek kondisi kulit kamu, aku bener-bener sangat amat menyarankan banget kamu ikutan biome scan ini. Jadi biome scan itu tuh murah kok harganya, mulai dari 300 ribuan aja. Jadi ada 2 jenis skin test yang ada di Nusantik. Yang pertama tuh ada basic skin test, itu tuh untuk mendeteksi tingkat glowing, terus kadar pH, hidrasi, sebum, pori-pori, tingkat melanin, eritema yang kayak tadi aku sebut. Terus ada juga yang namanya balance biome scan. Itu tuh yang lebih lengkapnya, yang kayak tadi aku bilang, untuk swab zona kulit wajah, terus untuk cek komposisi bakteri dan jamur di kulit, terus juga dapat rekomendasi ingredients yang sesuai buat microbiome kulit kita. Aku benar-benar super sangat menyarankan kamu untuk main ke kliniknya Nusantik. Nanti tempatnya ada di mana aku taruh di description box. Segitu dulu yang bisa aku share hari ini. Mudah-mudahan ada pencerahan gitu ya buat teman-teman. Kenapa kalau misalnya pakai skincare itu kulit aku kayak gini-gini aja, atau malah justru menambah masalah kulit baru. Mudah-mudahan ketemu jawabannya di sini ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku, karena kalau kamu subscribe aku tuh artinya gede banget buat aku. Makasih banyak. Dan dinyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, teman-teman bisa langsung tahu. Udah gitu di follow juga sosial media aku, ada TikTok, ada Instagram, Aryani Rosidi, gampang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.